Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfiru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husanlah mu'alif hadal kitab Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husanlah ba'ana umatina jatina jatina sallallahu syahina husanlah mahadina aski amalam. Talamidhi ma'asatiti ma'alim baik. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amal Islamu, adapun utai Islam, iku fa'inahu. Wa ya Islam iku alladzi rafa'a, yang mengangkat sapa Islam anil mar'ati saking perempuan al haifa ing kesewenang-wenangan wa dzulma lan ing kedzaliman. Kemarin pada sesi kemarin kita diinformasikan bahwa di beberapa negara di Eropa, di beberapa masyarakat di Asia, perempuan ditempatkan pada posisi yang luar biasa rendah. Bahkan kemarin kemudian ada kesepakatan, ada sebuah perundang-undangan yang mempertanyakan perempuan itu manusia atau bukan. Kemudian dijawab, disimpulkan, disepakati perempuan itu manusia, tetapi manusia yang diciptakan untuk melayani laki-laki. Dari semua problem, semua penempatan perempuan yang tidak pada proporsinya, itu maka Islam datang justru untuk mengangkat perempuan dari kesewenang-wenangan dan kezaliman yang terjadi seperti pada masyarakat-masyarakat yang lain itu. Karena itulah kitab ini pada sesi ini ingin mengkritik sebuah tuduhan, mengkoreksi sebuah kritik yang menganggap bahwa perempuan Islam itu justru dimarginalkan. Itu yang ingin ditolak. Karena kenyataannya tidak begitu. Bahwa nanti di sebagian masyarakat Islam mungkin ada perilaku yang kemudian menempatkan perempuan itu persoalan di masyarakat yang berarti masyarakat itu perilakunya tidak sesuai dengan Islam. Karena Islam pada dasarnya tidak memberikan kesewenang-wenangan terhadap perempuan. Artinya kalau ada perilaku sebagian umat Islam yang kemudian menempatkan masyarakat perempuan sebagai subordinat, maka berarti itu tidak benar. Artinya itu tidak menunjukkan perilaku umat Islam, sebagian umat Islam tidak menunjukkan ajaran Islam. Wa rafa'aha, lan ngangkat sapa Islam ha ing mar'ah ila makanatin maring tempat aliatin yang tinggi lam tahsil kang tidak pernah dicapai ilham maring makanah fi akhiri tatawul madaniyati ing dalem tingkatan peradaban yang lain. Islam justru mengangkat perempuan pada tingkatan yang tidak pernah diduduki oleh peradaban-peradaban yang lain. Tidak ada peradaban di dunia ini yang kemudian menempatkan perempuan yang begitu tinggi seperti Islam. Al-Islamu ta Islam huwa iku alladzi a'lana, yang mengumumkan, yang menyatakan satu-satunya, Islam adalah satu-satunya atau salah satu yang mengatakan bahwa anal mar'ata, saat temene perempuan iku ahadul unsuraini, yaitu salah satu dari unsur dua alladzaini takasaro, yang bisa menjadi banyak minhuma saking dua unsur tadi sapa al-insanu manusa. Islam ya yang secara jelas lantang mengatakan bahwa perempuan itu adalah salah satu bagian dari dua hal yang dengan perempuan itulah masyarakat manusia menjadi banyak. Yang tanpa perempuan masyarakat tidak akan lahir. Wajala lan menjadikan dalika nikmatan ing nikmat wa minnatan lan anugrah kama qala ta'ala, kaya oleh ngendika sapa Allah taala, ya ayuhan nas itaku takwa sapa sira wedya sapa sira rabbakum ing Tuhanmu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan sapa Rabbkum ing sira min nafsin wahidatin, dari satu jiwa. Kita itu awalnya satu jiwa, Arema. Kita itu awalnya satu min nafsin wahidah, kemudian diciptakan menjadi dua yang berpasang-pasangan.
Wa khalaqa lan menciptakan sapa Allah minha saking namsin wahidah tadi zaujaha ing pasangannya. Zaud itu pasangan, bukan mesti suami atau istri. Wa basa lan kemudian menyebarkan sapa Allah minhuma saking dua tadi rijalan ing laki-laki kasiron yang banyak, begitu juga wanisaan dari laki-laki dari dua pasangan tadi kemudian menjadi banyak, ada anak laki-laki dan perempuan. Anda bisa lihat toh bapak kita satu, ibu kita satu, dari dua orang kemudian lahir berapa saudara kita? 10, 11. Dari 11 kemudian nanti berpasangan lagi, kemudian akhirnya cucunya menjadi banyak. Dari dua orang kemudian lahir menjadi banyak. Dari dua orang tadi, satu adalah perempuan, satu laki-laki. Tidak pernah laki-laki kemudian bisa lahir sendiri, begitu juga tidak bisa perempuan lahir sendiri. Jadi karena itulah maka perempuan tidak bisa disepelekan karena dia adalah separuh dari kehidupan. Tanpa perempuan laki-laki tidak akan mempunyai keturunan. Wal Islamu utai Islam huwa iku alladzi a'lana yang mengumumkan, mengiklankan. Kita kemudian jadi iklan, pengumuman. Lil mar'ati maring perempuan wa asbatala menetapkan lah maring mar'ah haqqal amri ing perkarane perkara bil ma'rufi kelan ma'ruf wa nahi anil munkari fi hududiyah ing dalam hak-hak perempuan al khossati yang khusus biya kelawan mar'ah wal qiyami lan memenuhi bil amali sholihah kelawan amal soleh. Islam juga satu, Islam itu yang agama yang secara terus terang, secara eksplisit mengatakan bahwa perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses penciptaan. Tanpa perempuan, penciptaan tidak akan terjadi. Yang kedua, Islam juga yang secara eksplisit mengatakan bahwa perempuan mempunyai andil di dalam proses amarah nahi anil munkar, tentu sesuai dengan kodrat masing-masing, dan memenuhi amal soleh. Ayatnya ini, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum auliya ibad, bahwa wal mu'minuna utai orang mukmin laki-laki, wal mu'minat lan perempuan, ba'dhum utai sebagiane iku auliya ubadin, menjadi pendukung sebagian. Artinya laki-laki dan perempuan itu satu sama lain adalah saling menguatkan karena auliya ubad. Ya'muruna kang perintah bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Siapa yang ya'muruna 'anil munkar itu dan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu bukan hanya laki-laki, tapi itu juga kewajiban terhadap perempuan. Wa yuqimuna sholata lan memendirikan as-sholata ing salat, wa yutuna zakata wa yutiuna lan padha taat Allah ing Allah wa rasulah. Amar ma'ruf nahi mungkar, memenuhi salat, mengeluarkan zakat, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga masuk di situ. Itu kedua. Wal Islamu utawi Islam juga yang ketiga, huwa alladzi amara. Islamlah agama yang secara eksplisit memerintahkan bil ihsani, untuk berbuat baik li zaujati maring perempuan. Islamlah yang secara jelas eksplisit memerintahkan agar suami itu memperlakukan istri dengan baik. Apa ayatnya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Bil ihsani li zaujati maring istri, wa wusulil khairi lan menyampaikan kebaikan ilahina maring istri, wa angqadhaha lan membebaskan ha ing perempuan minal istiqbadi saking perbudakan. Islamlah yang membebaskan perempuan dari perbudakan. Islamlah yang menyuruh laki-laki suami untuk berbuat baik pada istri. Wal khirmani, tetapi juga melindungi minal khuriyatil insaniyati saking kebebasan pribadi asasiati. Tetapi Islam juga bukan berarti membebaskan perempuan dengan cul begitu,
tetapi dibebaskan di dalam konteks tetap terlindungi, sehingga tidak kemudian perempuan menjadi makhluk yang liar yang kemudian dibebaskan sebebasnya. Wa ja'ala laha, lan menjadikan sapa Islam laha maring mar'ah hukukon ing banyak hak, kasirotan yang banyak, mufasilatan yang terinci fi kutubil fiqhi dalam kitab fikih wa tasyri'i. Persoalan ini telah dibahas di dalam kitab fikih. Yang jelas ada hadis istausu, berwasiat atau berpesan sapa sira binisai kelan perempuan khairon ing baik. Artinya Nabi mengatakan jagalah perempuan dengan baik, wasiatkan perempuan untuk senantiasa baik. Khairukum utai sebaik-baik sira kabeh iku khairukum lebih baik sira kabeh li ahli maring keluargane. Kata Nabi hadis yang lain, sebaik-baik seorang suami adalah suami yang baik pada keluarganya. Suami yang baik kemarin masih ingat di bab sebelumnya ya. Salah satu kewajiban suami adalah sering ngejak refreshing. Kayaknya Anda senang banget lah itu. Karena biar istri tidak jenuh di rumah. Bagi yang istri, tapi saya kira refreshing itu kan bukan hanya istri yang di rumah. Istri yang enggak, artinya juga keluar kerja di luar pun juga harus sering refreshing. Sebagai bagian untuk merefresh kembali. Itu masih bisa dilihat di bab sebelumnya. Wa ana, kata Nabi, sebaik-baik suami adalah suami yang baik pada istrinya. Wa ana waltai ingsun iku khairukum, sebaik-baik sira kabeh li ahli maring keluargaku. Nabi mengatakan orang yang paling baik kepada istri dan keluarga itu Nabi. Itu pengakuan Nabi. Ana khairukum li ahli. Saya adalah orang yang terbaik untuk menghadapi keluarga. Anda bisa bayangkan cerita yang Kanjeng Nabi diomeli Sayyidah Aisyah. Coba. Ngomel keras banget. Kemudian tiba-tiba datang mertuanya, Abu Bakar. Abu Bakar karena tersinggung dengan perilaku putrinya yang ngomeli Kanjeng Nabi, walaupun Nabi itu menantunya, tapi kan Nabi itu junjungannya. Karena beliau Nabi. Maka kemudian Abu Bakar kan marah banget ke Sayyidah Aisyah. Sampai kemudian Sayyidah Aisyah itu mau dipukul karena dianggap lancang kepada Nabi. Tapi apa kata Nabi? Laik kita mungkin dukung kalau Anda kemudian diomeli istri atau diomeli suami adalah morotuane ngamuk pada anaknya. Kira-kira laik Anda kayak, oh nggih Pak, antem aja Pak. Ini koncene kurang ajar Pak. Nah, Nabi kan enggak. Coba Nabi malah belani Sayyidah Aisyah. Itu jarang loh ngono kuwi. Kita diomeli tapi kita belani yang orang-orang yang ngomeli. Ketoke enggak banyak. Itu contoh betapa Nabi itu khairukum li ahli. Karena itu kalau kita ingin bagaimana Nabi menjadi seorang suami, memberlakukan istrinya, maka marilah kita sering belajar hadis tentang terkait dengan keluarga. Karena contoh kita itu kan di Nabi. Karena Nabilah orang yang paling baik untuk hubungan beliau dengan keluarganya. Kadang kita itu pengen menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, tapi kita nggak nyontoh orang terbaik, nggak nyontoh Nabi. Atau kita ingin nyontoh Nabi tapi nggak pernah belajar tentang bagaimana perilaku Nabi. Akhirnya juga nggak ketemu. Wa ana khairukum li ahli. Wa adzamu ikramin utai luweh agunge kemuliaan ahdahu yang memberikan hu ing a'dzam sapa al-islamu lil mar'ati maring perempuan. Kemuliaan yang paling besar yang diberikan Islam terhadap perempuan huwa iku annahu amaroha. Anaustune Islam iku amaroha. Perintah sapa Islam ha ing mar'ah bimaklan barang yasunuhu yang menjaga apa maha ing mar'ah minas sukuti saking keterpurukan wa tadlisi lan penipuan. Di sisi lain Islam memberitahu tentang pihak-pihak lain yang terkait dengan perempuan untuk berperilaku baik
kepada perempuan. Tetapi Islam juga tidak hanya memerintahkan orang lain, tapi perempuan sendiri juga diperintahkan untuk bisa menjaga diri. Jadi kalau dalam bahasa kita, ini perempuannya, Islam itu mengatur dua hal. Yang pertama mengatur lingkungan sini, yang terkait dengan perempuan agar dia bisa menjaga perempuan. Menjaga ini. Tetapi yang diatur bukan hanya orang luar, karena walaupun orang luar ini diperintahkan untuk menjaga perempuan, tapi kalau perempuannya sendiri nggak menjaga dirinya, maka juga tidak mudah. Karena itu kan kalau kita ingat hubungan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, kita diajarkan yang laki-laki disuruh untuk menundukkan pandangan. Itu syaratnya. Tetapi perempuan kan juga harus disuruh untuk menutupi auratnya. Karena nggak mudah, laki-laki disuruh menundukkan pandangan, tapi perempuannya buka aurat juga nggak mudah untuk bisa saling menjaga. Begitu juga sebaliknya, perempuan disuruh nutup aurat, tapi laki-laki nggak disuruh menundukkan pandangan, itu juga nggak mudah. Karena itu Islam berpihak di dua kaki. Satu, memerintahkan perempuan sendiri untuk menjaga diri dari keterpurukan dan ketertipuan. Sementara yang lain diperintahkan untuk menjaga perempuan agar tidak memperlakukan perempuan dengan tidak baik. Wabima langklan barang yahfadu kang menjaga apa ma unusataha ing sifat feminismenya perempuan, sifat keperempuanannya mar'ah. Wayub aduha lan sesuatu yang bisa menjauhkan hak ing perempuan ani madzonil fitnati saking dugaan adanya fitnah. Kita perempuan harus menjaga diri agar tidak muncul fitnah. Itu karena itu kita juga harus menjaga. Anda itu kan nggak apa-apa, misalnya nggak bisa. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kemudian muncul sesuatu yang tidak diinginkan. Dugaan fitnah, belum fitnah loh ini, belum jadi masalah loh. Segala sesuatu yang diduga akan bisa menjadi fitnah, itu harus dijaga. Misalnya, kalau mungkin Anda jadi guru, atau Anda jadi murid, kemudian sering bareng ambek dosennya, ambek muridnya, yang lawan jenis. Mungkin, Ustaz, saya ini kan guru, kan nggak mungkin tahu saya pacaran dengan murid saya. Itu iya, tetapi kan ketika kita runtang-runtung dengan murid kita, dengan mahasiswa kita, dengan dosen kita yang lawan jenis, itu kan bisa melahirkan dugaan yang nggak baik. Maka kita harus menjaga dari sesuatu yang diduga bisa menyebabkan fitnah. Karena intinya adalah kita harus menjaga diri dari sesuatu yang kemudian melahirkan sesuatu yang nggak baik. Kalau dalam usul fikih kita diajarkan apa? Ada kaidah darul mafasid, muqaddamun. Jadi mencegah sesuatu yang bisa menyebabkan hal yang tidak baik harus lebih diperhatikan daripada jalbul masolih, mengambil manfaat. Mungkin Ustaz, saya kan hanya belajar bersama. Itu loh, kita jalan bareng kan nggak ada niat apa-apa loh sebetulnya. Mungkin ya nggak ada niat apa-apa, tetapi darul mafasid, menghindari sesuatu yang kemudian bisa mengakibatkan sesuatu yang nggak baik, itu harus diprioritaskan. Wa yas'aluha lan menjadikan apa Islam ha ing mar'ah fi hisnin ing dalam penjagaan hasinin, yang menjaga minal ifati saking ifah, sesuatu yang enggak benar. Bahwa apa perintah Islam terhadap perempuan untuk bisa menjaga diri dari sesuatu yang tidak baik atau apapun yang diduga bisa melahirkan yang tidak baik, bahwa al-hijab syar'i, yaitu dengan cara memakai hijab yang syar'i. Hijab syar'i itu bukan istilah kerudung syar'i loh ya. Kan sekarang ada tuh istilah syar'i. Kita confuse itu. Hijab syar'i itu artinya menutup aurat yang sesuai dengan aturan. Nah, kalau hijab itu kan istilah kudung, merek kudung jangan-jangan. Sekarang kan ada apa istilah yang ini? Apa ini? Bukan, yang nutup ini masker. Ada sekarang muncul masker syar'i.
ya kan? Masa nggak ada? Oh, hijab masker hijab. Masker hijab ya istilahnya. Kan artinya ada istilah-istilah yang kemudian mirip-mirip. Tapi maksudnya bukan itu. Karena kita confuse antara merek dengan perintah. Fama huwa. Fama kok iku apa huwa iya ini hijab iku silatul hijabi tumekane silatul hijabi tumekane hijab bitahuril kelawan kemunduran al-maz'umi yang dituduhkan. Karena itu bagaimana mungkin Imam Said An-Nawawi ini mengatakan karena hijab pada dasarnya adalah untuk menjaga diri dari perempuan, menjaga perempuan dari sesuatu yang enggak baik, maka bagaimana mungkin kemudian hijab dituduh sebagai penyebab kemunduran. Turo bisa dilihat al-tam rodu, adakah menjadi sakit sapa al-mar'atu seorang perempuan bil hijabi, kelan hijab. Apakah perempuan kemudian menjadi sakit karena pakai hijab? Kayaknya lebih enak karena perawatan rambut menjadi lebih murah. Mungkin kalau ada justru dengan hijab menjadi tertutup itu mungkin kalau ada panui, ada sesuatu yang tangannya agak sedikit gatelen, nggak biyen santri kan gudiken, itu kan tertutupi dengan ini, bukan kemudian pakai hijab justru sakit. Au tan hazimu, atau kemudian menjadi mundur apa juyusul muslimin, tentaranya orang Islam amamal adai di depan para musuh. Amhal ya ta'attalu, ono kemudian menjadi lumpuh apa ukulu nalar al mutariatu yang lemah anit tafkiri saking berpikir. Apakah dengan hijab orang menjadi tidak pintar? Apakah dengan hijab kemudian pemikiran kita menjadi nggak jalan? Nggak ada hubungannya. Artinya hijab sesungguhnya bukan sesuatu yang membuat perempuan menjadi mundur. Kalau kemudian hijab membuat orang menjadi terbelenggu, berarti ada yang salah di dalam pemikirannya. Karena mestinya hijab itu tidak membuat perempuan menjadi terhalangi aktivitasnya. Mestinya prinsipnya itu. Sejak kemarin kan Said Muhammad bin Alwi mengatakan hijab itu syariat Islam yang dipakai untuk menjaga perempuan. Karena itu hijab pada dasarnya tidak menghalangi atau untuk menghalangi perempuan. Sehingga kalau kemudian ada orang memakai hijab, kemudian dia menjadi terhalangi aktivitasnya, berarti ada yang harus dipikirkan ulang. Berarti ada yang salah mungkin cara mindset-nya. Karena mestinya hijab itu tidak menutup perempuan. Artinya orang yang berhijab kemudian tidak asalnya beraktivitas di kampus, kemudian aktivitas di sosial, begitu pakai hijab, wah ini kan saya harus di rumah. Kemudian nggak mau lagi ke kampus, nggak mau lagi ngajar, nggak mau lagi kuliah, nggak mau lagi diskusi di masyarakat, berarti ada yang salah dengan sikap hijabnya. Karena hijab tidak akan menghalangi apapun yang sudah kita lakukan selama kegiatan itu baik. Hijab tidak membuat kemudian kita menjadi tidak bisa berpikir, toh. Am hal yatawaqafu. Apakah juga akan menjadi berhenti apa mawaridul khairi, perilaku kebaikan anil umat saking umat. Hijab mestinya tidak membuat aktivitas kegiatan masyarakat, sosial masyarakat menjadi berhenti. Kalau kemudian berhenti, berarti ada yang salah ketika kita berperilaku dengan hijab. Kudungan malah gak gelem ketemu tonggone, karena merasa kita itu gak boleh keluar dan seterusnya. Artinya begitu orang memakai hijab kemudian aktivitas baiknya berhenti, maka berarti harus dipikirkan ulang. Berarti ada yang salah dalam mindset dia. Ada sesuatu yang harus dipikirkan, ditata kembali. Karena mestinya hijab itu tidak membuat kita menjadi bodoh. Hijab tidak membuat kita menjadi berhenti untuk belajar. Hijab tidak membuat berhenti kegiatan sosial kita. Tidak ada alasan hijab membuat aktivitas apapun yang baik yang sudah dilakukan kemudian menjadi berhenti. Itu prinsip dasarnya. Anil ummati wasubilil aisi. Dan
jalan kehidupan. Wal hijabu utai karena itu hijabu utai hijab iku laisa ora apa hijab iku sukman, menjadi sesuatu yang menyakitkan, berarti mengekang, lil mar'ati maring mar'ah. Inama huwa sebaliknya utai hijab iku zinatun, mestinya hijab itu menjadi zina, menjadi perhiasan. Dengan hijab Anda tampil trendy toh. Santri dengan pakai kerudung menjadi tampil funky ya. Apa istilahnya? Funky itu apa? Modis lah, modis. Santri itu kan harus modis. Santri itu pakaiannya harus rapi, modis, seger, jangan kuliah ngantuk ditakoni. Nduk kok ngantuk? Kula teng pondok. Wah, itu kacau banget ya. Wis santri ngantukan, begitu masuk kuliah turu. Santri itu tidak menjadi alasan santri kemudian menjadi ngantukan. Alasannya kakean tahajud misalnya. Enggak, karena itu hijab mestinya tidak membuat perempuan menjadi sakit. Inama huwa mestinya menjadi zina, perhiasan, laha maring mar'ah yuk sibuha, yang memakai apa hijab yang mar'ah hasmatan krono untuk menutupi rasa malu, menjadi sikap malunya dia, wawi koron lan kemuliaan. Hijab itu mestinya justru membuat kita menjadi mulia, kemudian terjaga, menjadi zina. Zina ini perhiasan. Anda masih ingat ada ayat Al-Quran, hudu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah perhiasanmu ketika kamu sholat. Karena itu kalau Anda sholat, kulli masjidin itu sholat, tidak sekedar mau masjid. Katanya mbak kok macak rapi, katanya berangkat ke masjid cuma lewat tok. Enggak. Kalau Quran katakan hudu zinatakum inda kulli masjidin, itu pakailah pakaianmu ketika kamu mau sholat. Sehingga ketika sholat itu pakailah pakaian yang baik. Kalau laki-laki pakailah pakaian yang baik. Kalau dulu kita di pondok, ya itu setiap ngimami mesti beliau pakai jas. Nggak pernah, jarang banget kita lihat beliau tidak pakai jas. Jadi kalau ngimami itu rapi banget, jasan, kemudian serbanan rapi, wangi. Mestinya kita sholat gitu. Jangan kemudian lah putih perempuan mau kena, ojo kok mau kenanya sampai ngelinting. Apa istilah ngetril sing iso. Gitu kan, wis mukenane pengu, cobalah jangan sampai kemudian malaikat yang mencatat itu pelepekan karena gara-gara ini mukena kita. Itu zina. Perhiasan hijab itu menjadi perhiasan kita, menjadi identitas kemuliaan kita. Fa in kana wong kalamun ana fil hijabi ing dalam hijab apa ta'khurun, keterbelakangan lil mar'ati maring perempuan, kados saking mentoke, apa ini mentok ya, bukan mentok. Ini mentok, narasi yang dipakai saking mungkin narasinya yang luar biasa, mentok pisan Said Maliki, sampai kemudian keluar kata-kata ini. Andekan kemudian hijab itu tetap dituduh sebagai sebab kemunduran, maka itu adalah ta'akhurun mahmudun, kemunduran yang baik, karena mundur dibanding dengan jahiliyah. Kalau kita pakai hijab tetap dianggap sebagai orang yang mundur, biarkan aja, kita mundur secara baik, mundur yang baik. Fa'inahu tahurun, yaitu mundur an hadaratil jahilin, saking peradapane, kebudayaane orang-orang jahiliyah. Wa fitnati dolin, lan fitnai orang-orang yang sesat. Itu artinya kan wis logika mentok. Udah dijelaskan seperti ini, udah dijelaskan mestinya hijab itu tidak membuat perempuan menjadi terbelakang, tapi tetap aja dituduh. Ya sudah, kalau memang begitu, gak apa-apa mundur, tapi mundur yang baik daripada kemudian mengikuti jahiliyah dan dolah. Hatta inna hadil adaba, sampai etika al-islamiyati kang al-islamiyata yang Islam, wal ahkama al-mani'ata lan hukum-hukum yang mencegah al-muhkamata itarofa,
Tapi akhirnya karena umat Islam tetap dengan hijab, tapi ingat hijab yang kemudian menampilkan keramahan dan kemuliaan, bukan hijab yang membuat kita menjadi eksklusif. Enak toh yang pakai hijab kemudian eksklusif, kalau nggak sama dengan dia dianggap sesat. Itu selain lagi persoalannya, itu bukan hijabnya akhirnya, itu ideologinya. Karena hijab itu mestinya adalah simbol kemuliaan, simbol identitas Islam yang ramah dan mulia, karena Islam itu rahmatan, rahmah. Kalau Islam kemudian pakai hijab kemudian dia eksklusif dan keras, itu ada yang salah berarti. Nah, tapi kalau perempuan Islam kemudian bisa membuktikan bahwa hijab itu tetap menunjukkan prestasi, tidak kemudian menjadi eksklusif, maka akan i'tarofa, maka kemudian akan mengenal bifadliha, kelawan keutamaan mar'ah yang Islam tadi, sapa ba'du ulama'il ghurbi, sebagian ulama-ulama barat, artinya ulama barat itu orang-orang barat, bukan kiai barat. Ulama itu kan orang cendekia. Minal musannifin, munsofin, al-mufakirin, dari orang-orang cendekia di kalangan barat. Fakola, karena itu mereka kemudian ngucap sapa ba'dum al-hijabu, utai hijab fi nadhari islami, dalam perspektif Islam iku laisa, ora ono apa maknane hijab iku intiza'u sikoti, mencabut kepercayaan atau keteguhan. Jadi artinya hijab itu kemudian bukan berarti mencabut perempuan dari akarnya, kemudian ditempatkan di rumah tidak boleh keluar. Hijab itu bukan simbol keterbelakangan. Kalau kemudian dimaknakan dan paham makna itu dan dilakukan sesuai dengan sesuatu yang benar. Innama huwa, angin pestine utai hijab iku wasilatun, wasilah sarana ilal ihtifadi, maring menjaga bima kelan barang yajib kang wajib lahuna kedue perempuan minal ihtirami saking kemuliaan. Hijab adalah sarana untuk menjaga kehormatan perempuan. Mestinya begitu. Wa adami tabadzuli, lan tidak anane kehinaan. Fal haqqu, mongko utai yang benar, iku anna makanal mar'ati, sak temene tempatnya perempuan fil islami, ing dalam Islam iku kominatun, sesuatu yang pantas, biayuhito, yang dicemburui apa yang ngatasi perempuan. Perempuan di dalam Islam atau tempat perempuan di dalam Islam adalah tempat yang mulia, yang orang lain akan menjadi cemburu dengan kaum muslimah. Mestinya begitu. Maka marilah kita bisa menunjukkan perilaku hijab yang baik dan benar. Yang hijab kemudian tidak membuat kita menjadi eksklusif, menjadi menghentikan aktivitas sosial yang baik dan seterusnya. Karena hijab justru mestinya ada simbol kemuliaan dan kecerdasan. Itu mestinya begitu. Baik, saya kira begitu. Ada pertanyaan. Ya. Terkait hijab, terkait pakaian yang syar'i. Apakah pakaian syar'i itu yang disebut pakaian syar'i itu yang lagi tren sekarang ini, atau pakaian yang cukup menutup aurat perempuan tanpa terlihat lakukannya? Kemudian apakah apa sih namanya? Niqab. Cadar itu wajib untuk perempuan. Oke. Tadi yang saya sampaikan, kita harus bedakan ada istilah hijab syar'i, karena hijab syar'i itu jadi merek. Gitu kan? Apa yang disebut hijab syar'i itu tidak seperti merek menggunakan yang istilah syar'i. Enak tulisannya kerudung syar'i, Pak Segawi itu merasa sudah islami, enggak. Hijab syar'i itu adalah menutup aurat sesuai dengan aturan yang ada di dalam aturan Islam. Kalau kita melihat fikih Islam, fikih kemarin yang saya sampaikan, kalau kita mengikuti pendapat mazhab Hanafi, Abu Hanifah, maka artinya bukan Hanafi, maksudnya gini, kalau kita melihat dalam Islam, bagi perempuan disebut berhijab adalah kalau dia menutup aurat sesuai dengan aturan yang ada. Nah, sekarang aturannya, kalau kita melihat mazhab Hanafi, aturan menutup aurat itu adalah bagi perempuan seluruh badan,
kecuali muka tidak harus ditutup. Kemudian ini pergelangan tangan, sehingga kalau Anda pakai lengan panjang kayak saya begini berarti sudah syar'i. Kemudian kaki sampai mata kaki, sepanjang sudah nutup itu berarti sudah nutup aurat sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan aturan yang ada itulah yang disebut syar'i. Nah, itu satu. Jadi bukan merek syar'i. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kalau perempuan itu harus pakai cadar enggak? Itu ada banyak pendapat. Ada yang iya, ada yang tidak. Tetapi kalau kita melihat kitabnya Al-Ghazali yang dalam As-Sunnah An-Nabawiyah itu, di situ dikatakan bahwa ada hadis-hadis tentang pakai cadar. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Tetapi jelas di hadis itu menurut Imam Ghazali, perempuan ketika itu yang pakai cadar itu konteksnya adalah ketika itu Sayyidah Aisyah lagi di dalam bepergian, sehingga cadar itu dipakai untuk menutup diri dari debu. Ada lagi yang mengatakan pakai cadar itu hanyalah tradisi yang dipakai oleh masyarakat Arab ketika itu, tetapi dia bukan merupakan ajaran. Karena kita melihat, kata Ghazali, kemudian beliau menunjukkan banyak hadis di mana ketika laki-laki perempuan bersama untuk belajar kayak begini, kita kuliah, banyak nabi yang ngajar, ada sahabat laki-laki, ada perempuan yang belajar bareng. Itu kemudian beberapa sahabat laki-laki itu berkata dan melihat perhiasan perempuan. Itu artinya ketika hadis itu mengatakan beberapa laki-laki melihat perhiasan perempuan, kan berarti ini enggak ketutup. Artinya banyak hadis yang kemudian mengatakan seperti yang disebutkan oleh Abu Hanifah, bahwa batas aurat yang harus ditutupi adalah hanya pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan kecuali wajah. Artinya hijab yang niqab istilahnya, cadar itu menurut sebagian ulama tidak termasuk syariat Islam. Sehingga karena itulah banyak kiai kita, bunyai kita, kemudian di banyak negara perempuan pakai biasa aja, nggak pakai cadar. Tapi kalau ada yang pakai cadar ya silahkan aja. Tapi yang kemudian yang kita harus ingatkan, karena ini persoalannya furu'iyah yang kemudian diperdebatkan, maka tidak bisa kemudian orang yang menggunakan cadar menganggap dia lebih islami daripada yang tidak cadar. Karena hadis yang tidak cadar itu juga banyak. Bahkan kemudian Ghazali mengatakan orang yang cadar itu tidak menunjukkan ajaran tetapi menunjukkan kebiasaan. Itu hadis dari Sayyidah Aisyah. Artinya kan itu banyak pendapat yang kemudian kita bisa melihat, kita bisa mengikuti salah satunya tanpa harus menganggap kita yang paling benar dan baik. Nah, saya kira begitu. Ini satu lagi, ini di luar dari bagaimana cara kita memperlakukan kucing peliharaan yang mati? Saya nggak tahu. Kalau bagaimana kucing kita kalau mati, sebaiknya dikubur. Kan masalahnya begini, kalau dibuang kan bau. Lebih baik dikubur toh. Sama dengan kemarin, bagaimana kalau arwana kita mati, mau digoreng yo gak tego, jadi kubur aja. Artinya kan itu untuk menghindari sesuatu. Saya nggak tahu persis, tapi saya kira bukan hanya kucing. Apapun peliharaan kita, kalau mati lebih baik dikuburkan untuk menghindari sesuatu yang nggak baik. Paling nggak kita masih hidup aja sayang banget dikeloni, dikasih makan, dikasih susu. Masa begitu mati langsung dilempar ke tempat sampah, kan nggak, kok sawangannya nggak menghargai. Tapi saya kira bukan hanya kucing, sekali lagi apapun peliharaan kita yang pernah dekat dengan kita, para mantan peliharaan, ya diperlakukanlah secara baik. Karena dengan dikubur itu paling enggak kan menghilangkan baunya, menghilangkan bakterinya, dan seterusnya. Saya kira kok begitu. Baik. Ini terakhir
Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i terkait cadar? Di mazhab Syafi'i sendiri ada dua. Jadi ada yang kemudian di mazhab Syafi'i itu kan kemudian ada dua qaul, ada dua pendapat. Yang satu mengatakan di luar sholat mazhab Syafi'i pakai cadar. Karena itu sebagian orang mengatakan mazhab Syafi'i mengajarkan cadar, ya, salah satu pendapat. Tetapi yang lain tidak. Ada dua pendapat ini yang kemudian juga kita harus pahami. Beberapa teman perempuan yang pakai cadar ini Imam Syafi'i mengajarkan iya, salah satu pendapatnya. Tetapi kita juga harus tahu ada pendapat lain yang, karena di Imam Syafi'i itu kan kemudian menjadi bervarian. Itulah yang kemudian harus kita kenal. Artinya sekali lagi, cadar itu kemudian banyak pendapat, bukan hanya pendapat, mereka pun punya dalil. Hadisnya juga bervariasi. Kalau Anda baca tadi Imam Ghazali, hadis yang ditunjukkan itu banyak banget, yang semua kemudian punya argumentasinya. Kalau menurut saya ringkasnya adalah silahkan Anda bisa pilih mana yang sesuai dengan konteks Anda, tanpa harus merasa kalau kita sudah memakai yang satu kemudian merasa paling benar dan menyalahkan yang lain, karena masing-masing punya argumen. Kayak kemarin hadis mau tidur, kita yang ingat apa? Bismika Allahumma bismika amut. Padahal hadisnya lebih dari 20 hadis. Yang bahkan salah satunya koyok hadis habis makan. Artinya kan itulah yang kita harus pahami. Oke, saya kira begitu ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.